Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Proyek Adaptasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang berapa besaran tunjangan profesi guru atau TPG pada tahun 2021 beserta regulasi yang mengaturnya. Informasi ini dikhususkan bagi guru yang baru akan menerima tunjangan profesi guru di tahun 2021. Jadi bagi guru yang sudah sering menerima tunjangan profesi guru, mungkin informasi ini sudah tidak asing lagi. Tetapi alangkah baiknya untuk mengetahui regulasi yang mengatur tentang besaran tunjangan profesi guru atau TPG. Baik, kita akan mulai informasinya. Ada 3 jenis kategori penerima tunjangan profesi guru atau TPG, di mana besarannya juga akan berbeda. Yang pertama yaitu kategori PNS. Yang kedua yaitu kategori non-PNS in passing, atau non-PNS yang disetarakan pangkat dan golongannya. Kemudian yang ketiga yaitu non-PNS non-in passing, atau non-PNS murni. Kita akan bahas satu persatu berapa besaran tunjangan profesi guru yang akan diterima ketiga kategori ini beserta regulasi yang mengaturnya. Kita mulai yang pertama, yaitu kategori PNS. Regulasi yang mengatur tentang besaran tunjangan profesi guru untuk kategori PNS adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Sampai saat ini belum ada regulasi terbaru yang mengatur tentang besaran tunjangan profesi guru kategori PNS. Jadi masih menggunakan regulasi yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009. Dalam regulasi ini dijelaskan pada bab 2 tunjangan profesi pada pasal 4, di mana isinya menyatakan tunjangan profesi bagi guru dan dosen, pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah sangat jelas bahwa besaran tunjangan profesi guru bagi kategori PNS itu adalah sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi gaji pokok yang digunakan adalah gaji pokok yang terakhir sesuai dengan pangkat dan golongan. Dan untuk mengetahui berapa gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sampai saat ini juga belum ada regulasi yang terbaru yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil. Jadi kita tetap berdasar pada regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, di mana besarannya sudah dirincikan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019. Di sini sudah dipetakan besaran tiap golongan dan masa kerjanya. Kita mulai dari golongan 1. Untuk golongan 1A itu rentangnya Rp1.560.800 sampai Rp2.335.800. Saya tekankan ulang bahwa yang saya tampilkan dan saya jelaskan di sini adalah rentang besaran gaji pokok untuk golongan 1A. Yang terendah yaitu Rp1.560.800, sedangkan yang paling tinggi yaitu Rp2.335.800 untuk golongan 1A. Untuk besaran yang sesungguhnya disesuaikan dengan masa kerja masing-masing. Sedangkan untuk golongan 1B rentangnya mulai yang terendah yaitu Rp1.704.500
sampai yang tertinggi yaitu Rp2.472.900. Sedangkan untuk golongan 1C, rentang gaji pokoknya adalah mulai yang terendah Rp1.776.600 sampai Rp2.577.500. Dan untuk golongan 1D, rentang gaji pokoknya mulai yang terendah adalah Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500. Berikutnya untuk golongan 2, mulai dari golongan 2A, rentang gaji pokoknya adalah Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600. Ini yang paling tinggi untuk golongan 2A. Berikutnya untuk golongan 2B, yang terendah adalah Rp2.208.400 sampai yang tertinggi yaitu Rp3.516.300. Sedangkan untuk golongan 2C, rentangnya mulai yang terendah yaitu Rp2.301.800 sampai yang tertinggi Rp3.665.000. Dan golongan 2D, yang terendah yaitu Rp1.339.200 sampai Rp3.820.000. Ini yang paling tinggi untuk golongan 2D. Dan berikutnya untuk golongan 3, mulai dari golongan 3A, rentangnya yaitu yang terendah Rp2.579.400 sampai yang tertinggi Rp4.236.400. Dan untuk golongan 3B, yang terendah adalah Rp2.688.500 sampai yang tertinggi Rp4.415.600. Untuk 3C, rentangnya adalah mulai dari Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400. Dan untuk golongan 3D, rentangnya mulai yang terendah yaitu Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000. Itu yang paling tinggi untuk golongan 3D. Berikutnya untuk golongan 4, mulai dari 4A, yang paling rendah yaitu Rp3.044.300 sampai yang tertinggi Rp5.000.000. Dan untuk golongan 4B, rentangnya mulai dari Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. Sedangkan untuk 4C, rentangnya mulai yang terendah yaitu Rp3.307.300 sampai yang tertinggi yaitu Rp5.431.900. Dan untuk 4D, mulai dari Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700. Selanjutnya untuk golongan 4E, rentangnya mulai yang terendah yaitu Rp3.593.100 sampai yang tertinggi yaitu Rp5.901.200. Jadi ini adalah rentang besaran gaji pokok yang disesuaikan dengan golongan dan masa kerjanya. Yang saya tampilkan di sini hanya besaran gaji pokok yang paling rendah dan gaji pokok yang paling tinggi di setiap golongan. Berikutnya kita beralih untuk kategori non-PNS in-passing. Regulasi yang mengatur tentang besaran tunjangan profesi guru non-PNS in-passing atau yang disetarakan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Yaitu pada bab 2 tunjangan profesi, pada pasal 5
Ayat 1 dijelaskan bahwa tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil, diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil. Kemudian ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Jadi intinya bahwa besaran tunjangan profesi guru untuk kategori non-PNS impasing itu adalah sesuai dengan golongan PNS yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ketentuan lebih lanjut tentang besaran tunjangan profesi guru non-PNS impasing itu akan diatur pada peraturan menteri. Tetapi selama ini pembayarannya adalah sesuai dengan golongan penyetaraan PNS. Misalnya guru A adalah non-PNS, tetapi guru yang bersangkutan sudah impasing. Dan pada saat impasing, penyetaraannya adalah golongan 3A. Maka besaran pembayaran tunjangan profesi gurunya adalah sesuai dengan gaji pokok untuk golongan 3A. Berikutnya kita beralih ke kategori selanjutnya, yaitu kategori non-PNS non-impasing. Regulasi yang mengatur tentang besaran tunjangan profesi guru bagi kategori non-PNS non-impasing diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang tunjangan profesi bagi guru tetap bukan pegawai negeri sipil yang belum memiliki jabatan fungsional guru. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa guru tetap bukan pegawai negeri sipil yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru diberi tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000 setiap bulan sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Jadi intinya adalah besaran tunjangan profesi guru bagi kategori non-PNS murni adalah sebesar Rp1.500.000 dan akan dibayarkan per triwulan atau per 3 bulan. Jadi total yang akan diterima adalah sebesar Rp4.500.000 per triwulan. Informasi berikutnya yaitu kapan waktu pencairan tunjangan profesi guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik, pada paragraf ketiga, dana TPG PNSD, dana tamsil guru PNSD, dan dana TKG PNSD. Pasal 24 dijelaskan penyaluran dana TPG PNSD, dana tamsil guru PNSD, dan dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Triwulan 1 paling cepat bulan Maret sebesar 30% dari pagu alokasi. Jadi untuk triwulan 1 sudah dijelaskan dan perlu dicatat kata paling cepat bulan Maret. Jadi bisa saja lewat dari bulan Maret, dan seperti tahun-tahun sebelumnya biasanya itu adalah bulan April sudah terrealisasi insya Allah. Kemudian B, triwulan 2 paling cepat bulan Juni sebesar 25% dari pagu alokasi. Selanjutnya untuk triwulan ketiga yaitu paling cepat bulan September sebesar 25% dari pagu alokasi. Dan D, triwulan 4 paling cepat bulan November sebesar 20% dari pagu alokasi. Jadi apa yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan ini adalah taksirannya. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa paling cepat. Jadi bisa saja lambat. Dan biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya paling lambat adalah 1 bulan dari jadwal yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Keuangan ini.
Misalnya untuk triwulan 1, di sini disampaikan bulan Maret, dan biasanya pencairannya adalah pada bulan April, insya Allah. Kemudian untuk triwulan kedua, di sini dicantumkan bulan Juni, dan biasanya akan terrealisasi pada bulan Juli, insya Allah. Kemudian untuk triwulan 3, di sini dicantumkan jadwalnya adalah bulan September, dan biasanya realisasinya adalah pada bulan Oktober, insya Allah. Dan untuk triwulan 4 di sini dijadwalkan pada bulan November, dan realisasinya biasanya adalah pada bulan Desember, insya Allah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.